Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Halimah. Saya dari kelompok 4 dan rekan saya Budi Septianda dan Dimas Agung Hartanto. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang integrasi Islam dalam ilmu pengetahuan. Hakikat ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala menuangkan sebagian kecil dari ilmunya kepada umat manusia dengan dua jalan, yaitu yang pertama dengan at-tariqah ar-rasmiyah, yaitu jalan resmi, yaitu dalam jalur wahyu melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulnya yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Kedua dengan at-tariqah ghairu rasmiyah, yaitu jalan tidak resmi, yaitu melalui ilham secara kepada makhluknya dalam alam semesta ini, baik makhluk hidup maupun yang mati. Tanpa melalui perantara malaikat Jibril ini, maka bisa disebut jalan langsung. Kemudian jalan ini disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Masyarakat zaman sekarang memperlakukan Al-Quran sama sekali berbeda dengan tujuan yang sebenarnya dari diturunkannya Al-Quran. Secara umum, di dunia Islam sedikit sekali orang yang mengetahui isi Al-Quran. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran melindungi orang yang membacanya dari kemalangan dan kesengsaraan. Dengan kepercayaan ini, mereka memperlakukan Al-Quran seperti halnya jimat penangkal sial. Namun, ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahwa tujuan diwahyukannya Al-Quran sekali berbeda dengan apa yang tersebut di atas. Sebagai contoh dalam surat Ibrahim ayat 52 yang artinya Allah menyatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah ilah yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Dalam Al-Quran, manusia diseru untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang dengan jelas menunjukkan kepada keberadaan dan keesaan Allah beserta sifatnya. Di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesaksian adanya sesuatu yang lain disebut sebagai ayat-ayat, yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya, pengetahuan mutlak, dan pernyataan kebenaran. Jadi, ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperlihatkan dan mengomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Mereka yang dapat mengamati dan senantiasa ingat akan hal ini akan memahami bahwa seluruh jagat raya hanya tersusun atas ayat-ayat Allah. Sungguh, adalah kewajiban bagi manusia untuk melihat ayat-ayat Allah. Dengan demikian, orang tersebut akan mengenal Sang Pencipta yang menciptakannya dan segala sesuatu yang lain, menjadi lebih dekat kepadanya, menemukan arti keberadaan dan kehidupannya, dan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kesatuan ayat kauliyah dan kauniyah. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW supaya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. 1. Pengertian ayat kauliyah dan kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Quran Surah At-Tin 95 ayat 1-5 yang artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Oleh karena alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan peraturannya yang unik, maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Quran Surah Nuh 41 ayat 53, yang artinya kami memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. 2. Hubungan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah terdapat hubungan yang sangat erat, karena keduanya sama-sama berasal dari Allah. Kalau kita memperhatikan ayat kauliyah, yakni Al-Quran, kita dapat mendapati sekian banyak perintah dan anjuran untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Salah satu di antara sekian banyak perintah tersebut adalah firman Allah dalam Quran Surah Az-Zariyah ayat 20-21. Dan di bumi terdapat ayat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah itu tidak memperhatikan? Dalam Quran Surah Yunus ayat 109, Allah berfirman, maka tidakkah mereka berpergian di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Ini juga perintah dari Allah agar kita memperhatikan jenis lain dari ayat-ayat kauniyah, yaitu sejarah dan ihwal manusia. Di samping itu, sebagian di antara ayat-ayat kauniyah juga tidak jarang disebutkan secara eksplisit dalam ayat kauniyah, yakni Al-Quran. Tidak jarang dalam Al-Quran Allah memaparkan proses penciptaan manusia, proses penciptaan alam semesta, keadaan langit, bumi, gunung, laut, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Karena itu, tidak hanya ayat kauliyah yang menguatkan ayat-ayat kauniyah. Sebaliknya, ayat-ayat kauniyah juga senantiasa menguatkan ayat-ayat kauliyah. Adanya penemuan-penemuan ilmiah yang menegaskan kemukjizatan ilmiah pada Al-Quran tidak diragukan lagi merupakan bentuk penguatan ayat-ayat kauniyah terhadap kebenaran ayat-ayat kauliyah. Keserasian ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat tanda kekuasaannya melalui dua jalur, formal dan ayat kauliyah, dan jalur non formal yaitu ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalur tidak formal, dan manusia mengeksplorasi diri sendiri. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat itu menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, di antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan sering disebut dalam ayat-ayat kauniyah. Tidak kurang dari 750 ayat yang secara tegas menguraikan hal-hal di atas. Jumlah ini tidak termasuk ayat-ayat yang menyinggungnya. 4. Al-Quran dan alam raya. Dalam berbicara tentang alam dan fenomenanya, paling sedikit ada dua hal yang dapat ditemukan yang menyangkut hal tersebut. A. Al-Quran memerintahkan untuk menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaatkan dan kemudahan bagi kehidupan
mengantarkan kepada kesadaran akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. B. Alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki, dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta dituntut dengan teliti. Alam raya tidak bisa dilepaskan dari ketetapan-ketetapan tersebut kecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat qauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta. Ayat-ayat kauniyah. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajarinya, menyelidikinya, dan merenungkannya. Kemudian untuk mengambil kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bacalah ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari al-alaq. Bacalah ya Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar dalam kurung manusia dengan perantara alam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq 1-5. C. Interkonektivitas dalam memahami ayat qauliyah dan kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan, keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaannya. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat berupa qauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplorasi dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dari presentasi kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.